semoga adanya kebangkitan dan semangat baru dari timnas Indonesia yang tadi hanya mendapatkan 1 total poin di match yang pertama. Irangel sudah bisa kita saksikan. Lockdown pergerakan dari Saudi Arabia. Kalau Amori tidak terketahui, mungkin masih bisa dibalikan oleh Saudi. Tapi kalau Amori sampai tumbang, ini Malaysia cukup berbahaya di game kali ini, Pas. Ya, dan gua rasa dari Vex Ray pun gak langsung sekonyong-konyong dia ngintip ke arah lower groundnya. Karena dia tahu tadi udah ngedapetin informasi dari split yang dimainkan oleh tim Saudi Arabia. Bahkan sekarang bakal langsung ditabrak begitu aja. Ini Seven datang untuk menghajar satu pemain dari tim Malaysia kali ini. Shotgun di tangan, ini dia S12K yang akan digunakan untuk memaksimalkan dan mendapatkan Vex Ray. Tapi tidak dengan S12K-nya, melainkan dengan satu buah granat yang dilemparkan ke arah atas. Lagi-lagi Amori yang menjadi game changer karena dia menyusup di tengah-tengah movement yang dibangun oleh tim Malaysia. Membuat keadaan 4 melawan 3 kali ini. Zona memang masih menuju ke arah bagian dari Ruins, tapi no more Vex Cry. Menjadi eliminasi pertama bagi tim Kingdom of Saudi Arabia. Nate kembali dilempar, memberikan damage untuk player dari KSA. Mart hampir tumbang, tapi gagal untuk menjadi knockdown pertama bagi tim Malaysia. Agak susah sih sebenarnya buat nge-screening ke arah pemain-pemain Malaysia yang lainnya. Tidak menuju ke arah bagian titik tertinggi Bukit Kentangnya. Menjaga pergerakan dari Pochinki dan Hong Kong Tiger Spot. Kali ini Brunei yang lagi di lockdown oleh tim Malaysia. Kalau ngelihat Bukit Kentang, di sana ada Four Tribe tuh teringat PMGO kemarin. Di mana mereka jadi third party berkali-kali menjadi tim dengan finishing moment yang begitu bagus untuk battle di arah Bukit Kentangnya. Tapi belum kita saksikan perang di arah Bukit Kentang. Yang bakal kita saksikan sekarang adalah Brunei dan juga Malaysia. Malaysia berlawanan dengan negara yang lain lagi. Kalau tadi kita melihat mereka gontok-gontokan dengan Saudi Arabia, kali ini ada Brunei yang bakal coba untuk mereka kontes dan granatnya connect. Malah tiba-tiba Brunei yang mendapatkan knockdown terlebih dahulu. Karena pemain dari Malaysia, masih ada 2 pemain Malaysia yang tersisa. Kim dengan granatnya bakal dilemparkan tipis saja menuju ke bawah sana, tapi posisi dari Kim bakal kelihatan. Granat begitu matang tapi nggak masuk ke dalam ruangan di mana Kim berada. Masih terselamatkan dan Newbies bergerak masuk menuju ke arah rumah, dipantulkan granatnya. On point kah? Belum, ternyata masih salah kamar. Dan akhirnya dia gemas, dia akan naik ke arah atas menunggu follow up dari rekan-rekannya, tapi buying time dari Kim membuat revive berhasil dilakukan oleh Malaysia. 4 melawan 3, tapi begitu nekat dari satu player Malaysia untuk turun ke arah bagian tangga bawah. Belum ada significant move yang mereka bisa dapatkan untuk knockdown ke arah bagian Brunei. Mereka riset, ada Molly yang memang membuat dari Malaysia tidak bisa untuk agresif. Kita melihat Chewy juga harus segera melakukan healing. Dilempar, tapi tembakan dari Shaco memberikan damage besar karena bagian 4K. Harus ada sebuah utility connect, baru movement coba dibangun oleh Brunei. Kembali ada tarikan terlebih dahulu. Calm before the storm, mengamati terlebih dahulu karena utility sudah terlalu banyak dilemparkan. Dan akhirnya Cawe mendapatkan Kim, membuat keadaan 4 melawan 2 kali ini, Pasta. Yes, dan mereka semakin agresif, pastinya bakal langsung ditabrak naik oleh seorang Newbies dan akhirnya bisa mendapatkan satu confirm elimination. Knock and valid udah didapatkan oleh pemain-pemain dari Brunei kali ini. Tinggal mencari 2 pemain lagi dari Malaysia yang sudah terspot dalam satu rumah ini, sementara Malaysia memainkan beberapa split. Ada 1 orang di dalam rumah, 1 orang lagi ada di bagian dari luar rumah ini, tapi tertembak dari bagian belakang. Untungnya masih belum sempurna damage yang bisa dikirimkan menuju ke arah seorang 4K. Memasak 1 buah granat, dia bangkit dari prowningnya, tapi lemparannya tidak tertuju ke pemain dari Brunei. Ada gangguan dari Kingdom of Saudi Arabia. Dari bagian high ground tadi bahkan menumbangkan seorang Red dari Brunei Darussalam. Tapi reviversnya masih bisa dilakukan. Mereka masih mempunyai beberapa obstacle di bagian dari Watertown kali ini. Namun begitu, tidak boleh lengah. Di tempat lain Joker bertemu Smile. Gue melihat juga ada bendera Indonesia yang mulai mendekat ke arah titik ini. Berarti sudah mulai ada 4 tim setidaknya yang dekat dengan bagian Watertown. Di saat ini kita melihat revive juga sudah berhasil dilakukan. Bahkan Vietnam is join the party. So 5 tim Pasta ada di sekitaran Rozok dan Watertown. Iya, dan sebenarnya kalau misalkan gue jadi Malaysia ya mendingan gue nahan aja. Dan gue sangat mengharapkan ada gangguan dari Vietnam. Kalau gue jadi Malaysia ya, gue bakal berharap banget Vietnam nge-push ke distraction ke arah Brunei. Tapi ternyata yang datang duluan adalah Saudi Arabia untuk dapetin satu knockdown tadi. Menuju ke arah pemain dari Brunei. Belum ada tanda-tanda untuk confirm elimination. Tapi ini membuat nafas dari Malaysia tentunya akan lebih segar lagi. Karena tidak ada lanjutan push yang dilakukan oleh Brunei. Itu dia, karena memang gangguan-gangguan dari bagian luar itu bisa menjadi sebuah defect movement dari tim Brunei. Tapi Brunei, oh no, mereka tetap mau agresif. Smoke dilemparkan terlebih dahulu, dan smoke gun, ada smoke throw juga yang diberikan oleh Shaco dan juga Newbie. Mungkin ini momennya, karena mereka tahu mereka butuh untuk menyelesaikan ini dengan cepat dan baru bergerak ke titik yang lain. DBS
dibuat sebagai sebuah ancaman dari seorang Voki. Throw the nade, memberikan damage, tidak ternyata. Molly juga dilempar, tapi diketahui letak pastinya. Uzi ditembak, Voki tertembak akhirnya oleh Cewek di bagian dalam. The last man standing, Iftar akan dikejar. First aid sudah dilakukan, belum ada util yang dilemparkan. Mungkin Brunei akan maju beriringan. Iftar diketahui, tapi Red with the nade mungkin dilempar. TUB tumbang oleh Vietnam. Masih ada agresi, tapi ternyata tertahan karena ada Vietnam. Ya, splash damage tadi hanya bisa dia kirimkan menuju ke arah seorang Iftar yang masih terjebak dalam ruangan tersebut. Tapi ya ada yang tiba-tiba mendapatkan steal elimination. Saudi Arabia dari jarak yang tidak diketahui. Ada di titik mana tiba-tiba mendapatkan steal elimination. Menggagalkan poin tambahan untuk Brunei kali ini. Sementara Iftar yang masih bertahan di ruangan yang sama. Granat dilemparkan, dikasih bokong meledak. Tapi tidak memberikan dampak yang signifikan. Iftar menunggu dengan DBS-nya. Satu orang masuk, Mr. Shot, dan Brunei memulangkan Malaysia ke arah lobby. Yang mendapatkan adalah Red, satu player yang baru masuk di game kali ini. Membuat Brunei setidaknya 2 eliminasi sudah mereka dapatkan. Tapi pressure kembali datang. Lihat bagaimana Vietnam sudah menguasai banyak sekali compound. Mereka masih banyak utility. This is not a good news untuk tim Brunei. Nate begitu matang. Bauzi with the nade. Connect karena bagian newbies membuat 4 melawan 3 kali ini, Basta. Karma is real untuk Brunei. Follow up granat dikirimkan, tapi sudah ada reposition yang dilakukan oleh pemain-pemain Brunei ini. Bahkan ternyata Saudi Arabia masih melakukan hal yang sama. Kalau tadi mereka mengganggu karena Brunei, kali ini target mereka berpindah ke arah Vietnam. Kingdom of Saudi Arabia, high ground menjadi benefit atau keuntungan bagi mereka. Setiap ada upaya masuk karena bagian cuffling ini langsung mereka tembakin. Ternyata press yang dilakukan sama Mernat ini berlaku untuk pemain-pemain lain dari Myanmar nge-overlap posisi dari Vietnam. Itu dia, atau Hong Kong maksudnya ya, mungkin Hong Kong, koreksi sedikit. Tapi ini dia Hong Kong with the monkey. Ditembak oleh Cyclot, belum tumbang, tapi lihat bagaimana damage dari shotgun dari Cyclot menggantikan bagian AUG. Tapi ternyata the DBS masih bisa menumbangkan satu untuk yang cepat. Backup dari Romeo membuat Hong Kong kesulitan. Tumbang lagi satu player Hong Kong, mencari yang terakhir tadi Romeo. Masih harus tumbang, dan Shauja atau Shanja menjadi player terakhir. Tumbang memang, tapi mendapatkan satu player lagi dari lawannya. Nggak ada yang selamat yang ada di bawah ya. Itu. Myanmarnya tumbang, Hong Kongnya tumbang. Nah, Indonesia mulai membuka genderang perang mereka. Kali ini mendapatkan satu persatu pemain dari tim Saudi Arabia. Sudah berhasil mereka confirm menjadi elimination. Poin pertama bagi Indonesia di match kali ini. Bahkan Mart berhasil diamankan. Press yang begitu dalam dilakukan oleh Indonesia kali ini. Haikal bisa mendapatkan kembali untuk korban yang berikutnya. Dan Saudi Arabia dipulangkan ke arah lobby. 4 elimination masuk menuju ke arah Indonesia. Dari bagian kanan, Thailand dan juga Pakistan. Mungkin nanti Vietnam, Uzbek, Nepal ini masih melakukan fight. Dan ini dia Pakistan with Thailand. Morman tumbang. Swaps menjadi player terakhir. Terpantau oleh Nepal dan Thailand. Pulang ke lobby. Itu yang susah diprediksi tuh kayak screening jarak jauh tuh. Middle range, long range yang emang blind spot tiba-tiba nembak dari bagian belakang. Niatnya muter malah ngebuka vision menuju ke arah Nepal. Santapan lezat untuk Nepal tadi mendapatkan tambahan elimination mereka. Pakistan terselamatkan. Tidak ada satupun anggota mereka dipulangkan karena lobby bisa di-revive. Walaupun tadi sempat ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Thailand. Tapi kali ini bisa dibangkitkan kembali mereka. Bounce back dengan 4 anggota mereka. Masih bermain di pinggiran dari zona. Masih terpress oleh pantauan-pantauan dari Nepal. Tapi mereka masih berempat. Yang jadi pertanyaan, ada mobil nggak mereka? Itu dia. Karena tidak ada kendaraan berarti Ada. bye-bye. Oh, ada ternyata ya. Oke. Walaupun Vortex sudah hancur, kita berpindah ke bagian Delta. Apakah dia bisa untuk melakukan Vietnam atau mengalahkan Vietnam? Namun lihat bagaimana backup dari Vietnam begitu cepat. Dan Delta juga tumbang. Berarti dari Nepal hanya Zio yang begitu jauh karena dia tidak bisa melakukan backup dengan cepat. Terpantau bahkan hingga tracking Vietnam ini begitu mengerikan dan benar. Damage begitu besar. Apakah Pakistan nanti akan menumbangkan dari Nepal? Dan baru gua katakan ternyata Mr. Zordi tumbang dengan tabrakan. Berarti masih satu di bagian tengah yang mungkin nanti dikejar juga oleh Vietnam. Tapi ternyata Jordan yang mendapatkan Zio. Walaupun begitu Haikal atau Yami juga menumbangkan satu player dari Jordan. Satu pemain Jordan tumbang, tapi masih belum bisa dieksekusi menjadi poin bagi timnas Indonesia. Masih ada kesempatan revive dilakukan oleh Jordania kali ini. Bermain sabar, belum terpantau pergerakan dari timnas Indonesia, tapi yang harus diperhatikan, ini easy for bad boy, jangan ampe lewat visionnya, karena deket banget sama timnas Indonesia. Bahkan ternyata di bagian lain Jordania bisa mendapatkan knockdown, karena pemain
dari Indonesia, Rosemary yang ditumbangkan begitu saja dan easy for bad boy. Pergerakan terbatas, Pakistan tahu posisinya, Indonesia juga tahu posisi dari last man standing Uzbekistan. Itu dia Uzbekistan, begitu low, begitu tidak bisa bergerak kemanapun karena hanya Dacia yang menjadi penghalangnya. Sementara Jeremy atau Rian mencoba untuk di-revive oleh kawan-kawan dari timnas Indonesia lainnya. Namun lihat dari Jordania pun tidak bisa untuk masuk karena bagian dari tim Indonesia. Tapi Vietnam, Zeus langsung saja mendapatkan player terakhir dari Uzbekistan tadi. Bahkan melakukan tembakan juga karena bagian Pakistan. Tapi Zeus mengerti tidak boleh overpick. Ini adalah kondisi tidak boleh knockdown untuk mencari bagaimana permainan di zona 6 menuju 7 nantinya. Ini balik ke basic lagi cara main Vietnam loh. Tapi lihat pergerakan yang dilakuin sama Pakistan. Mereka mengirimkan IQ untuk menjadi mata-mata dan cabut. Regroup cepat dilakukan oleh pemain Vietnam supaya tidak tertangkap oleh IQ yang dikirimkan ke arah bukit tersebut. Falak yang tadi sudah di knockdown 2 kali kalau gue nggak salah. Falak knockdown dan masih bisa di revive ternyata. Ini dia kekuatan main karakter ya. Emang MC nggak boleh tumbang duluan. Betul. Falak harus di revive. Yang ngebuat tim Pakistan masih ada sekarang. Masih menguasai di bagian arah jab 5. Tapi Falak di bagian paling depan. Fight dengan Vietnam tadi secara tidak langsung dia low memang. Tapi vest level 3, helmet level 3 masih membuat Falak sekarang masih sustain. Dan kawan-kawannya bisa mendekat untuk kembali mempressure wilayah yang dimiliki oleh Vietnam. Ya dan serunya kalau misalkan zonanya ngedonat. Ini kalau ngedonat high ground controlnya udah pasti bakal lepas semuanya. Kayak Vietnam harus keluar dari high ground control mereka. Indonesia juga sama. Bahkan tadi kita ngelihat dari Jordania mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Pakistan juga bakal melakukan hal yang sama. Apalagi Vietnam sama Brunei kalau ini ngedonat. Hanya akan ada satu tim yang menurutku bakal selamat dari arah rumah banjir ini. Itu dia, karena mereka akan saling menumbangkan menuju ke arah titik airdrop atau bukit yang ada di bagian depannya. So here we go. How about the zone? Ke arah manakah play zone? Dan ternyata ke kanan bawah. Jordan. Vietnam dan juga dari Brunei harus perang. Tapi tim Pakistan menjaga outer. Jordania nyaman saja di lower ground. Ini butuh timing yang tepat gak sih? Kayak kalau Indonesia masuk duluan terus tiba-tiba Pakistan jadi third party, ya udah Yes, benar. agak susah tuh. Tapi kalau Indonesia ngelewatin momentum, kalau tiba-tiba Pakistan yang nabrak ya bakal habis juga. Karena masih ada pantauan yang akan dilakukan juga oleh Vietnam dan juga Brunei. Kecuali ini dua tim akan perang duluan, tapi ternyata malah Pakistan yang bakal mendapatkan Jordania terlebih dahulu. Mereka yang bakal memancing perang untuk mendapatkan knockdown dan tempat dari Jordania. Indonesia pun bergerak. Begitu mereka mendengarkan beberapa tembakan-tembakan yang tertuju menuju ke arah Jordania. Tapi masih ada split yang dimainkan oleh timnas Indonesia. Baru 2 pemain Indonesia yang masuk menuju ke arah zona. Tapi lihat dari arah Brunei mendapatkan vision menuju ke arah pemain dari timnas Indonesia. 1 knockdown didapatkan ke arah timnas. Tadi gua kira tim Indonesia udah sangat aware bahwasanya dari Boatyard atau Water Town ini masih banyak tim yang mereka harus jaga. Oleh karenanya mereka mau bermain di bagian outer, pinggir-pinggir untuk menjaga siapa nanti yang masuk dalam zona. Tapi tabrakan ke arah bagian Jordania tadi begitu nekat. But we are still watching the fight antara Vietnam dan juga tim Brunei. Aduh, Indo kena lagi tapi lightnya tumbang. Masih ada kesempatan bagi tim Indo untuk bisa membalikkan keadaan Brunei satu persatu. Tumbang oleh Blue Zone dan teman-teman semua. This is the moment. Revive satu lagi dan Indo akan kembali dengan 4 player ya Pastor. Ya masalahnya dari Indonesia nggak bisa ngelepas bukit ini dengan langsung ditinggalkan begitu aja. Kalau Vietnam naik menuju ke arah high ground bakal menjadi malapetaka untuk Indonesia. Jeremy tadi atau Rosemary yang bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Ada 5 total elimination yang sudah dikumpulkan. Tapi Jeremy tumbang Vietnam. Ini yang tadi gue bilang Indonesia nggak bisa langsung ke Jordan karena kalau mereka melupakan Vietnam bakal jadi malapetaka buat Indonesia. Dan bahkan lihat bagaimana Vietnam untuk masuk ke bagian dari timnas Indonesia. Damage diberikan, tembakan juga dilontarkan. Smoke masih menjadi penghalang, tapi lihat ada pergerakan dengan Vico. Dari Vietnam mereka masuk tanpa terduga-duga, tanpa keraguan. Brunei memang rata, tapi ternyata Vietnam tidak terganggu gugat. Indonesia masih punya 2 player, Zilhak atau Snape dan juga Pratama atau Zeta. Mereka harus bermain benar-benar chill dan lihat Pakistan memanfaatkan keadaan seperti ini dan melakukan push menuju ke bagian Vietnam. It's all about Pakistan atau tim Indonesia. Falak melakukan tembakan, dapatkan 1 mencari yang terakhir. Not good situation, but the winner chicken dinner untuk tim Pakistan. Wah mereka momentumnya tepat banget.